Halo, kita ketemu lagi di video untuk bahan kuliah literasi digital. Kali ini kita akan belajar mengenai portal pencarian ya, search engine. Kita akan menggunakan Google sebagai salah satu search engine yang paling populer. Eh, Meskipun misalkan Google itu banyak aplikasinya, tapi dalam video ini kita akan fokus melihat tips dan mungkin trik ya bagaimana caranya melakukan pencarian dengan mudah sesuai dengan apa itu yang memang akan dicari, dan kita akan juga mempelajari kegunaan-kegunaan lain yang mungkin belum diketahui oleh para pengguna Google. Oke, kita mulai. Ini adalah tampilannya ya. Saya yakin Anda sudah cukup familiar, sudah cukup biasa menggunakan Google. Kita bisa melihat aplikasi-aplikasi yang memang disediakan, mulai dari misalkan yang populer itu adalah YouTube. Anda bisa menggunakan Maps untuk peta. Anda bisa melihat berita-berita terkini dari Google News, sampai dengan memanfaatkan email dan mungkin Google Drive untuk backup data. Termasuk juga yang cukup banyak dipakai itu adalah Google Translate dan Google Foto ya. Translate itu untuk menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lainnya dalam bentuk teks. Lalu foto itu untuk mengelola foto ya, yang Anda ambil mungkin dari smartphone misalkan. Baik, kita lihat sekarang fokusnya adalah ke Google. Anda bisa menggunakan suara ya. Kalau di smartphone mungkin lebih nyaman, Anda bisa menggunakan voice recognition atau merintah. Jadi tinggal diklik tombol ini, lalu ada tulisan listening, artinya Google akan mendengarkan perintah Anda untuk mencari sesuatu ya. Tapi kali ini kita coba fokusnya ke pemanfaatan di laptop. Pencariannya misalkan ditulis. Oke, kita mulai. Misalkan kita akan mencari informasi mengenai Universitas Pasundan. Nah, yang ditampilkan dalam Google ini adalah pencarian yang paling populer, dan tentu saja biasanya mengacu kepada situs resmi ya. Kalau kasus ini adalah Universitas Pasundan, dia akan mengacu ke www.unpas.ac.id. Cara paling mudah untuk melakukan pencarian di Google itu bisa listing seperti ini, artinya semuanya ditampilkan yang berkaitan dengan Universitas Pasundan, baik dari akun resmi maupun dari akun yang lain. Misalkan di medsos, di sini ada Instagram. Lalu Anda bisa menampilkan gambar, image yang berkaitan dengan uh, Universitas Pasundan ya. Anda bisa dilihat di sini ada foto kampus ya, ada foto uh, karena Unpas ada beberapa kampus ya, ada kampus Jalan Sumatera, ada kampus Setiabudi dan lain-lain. Nah, uh, untuk melihat foto, kita bisa melihat beberapa pilihan ya, tinggal bisa diklik kakas atau tools untuk melihat misalkan ukuran dari foto. Apakah fotonya itu berbentuk icon atau fotonya berbentuk besar ya, atau medium, atau ukurannya bisa ukuran apa saja. Jadi kalau misalkan kita pilih yang large, maka foto yang ditampilkan itu adalah foto yang pixelnya besar ya, biasanya 1000 misalkan kali 1500 pixel. Kita juga bisa klik maps. Jadi di sini ada link yang bisa langsung ke Google Maps ya, bisa memperlihatkan kampus-kampus dari Pasundan University atau Universitas
Pasundan ya. Misalkan di sini ya ada kampus 2 ya, lalu ada kampus Setiabudi, ini kampus Taman Sari ya. Baik, kita bisa balik lagi ke pencarian ya, Maps. Kita bisa lihat berita-berita yang terkini mengenai Universitas Pasundan. Misalkan di sini ada 2 yang paling baru. Ini dari 3 hari yang lalu dari Koran Republika ya, dari Sragen Update, dari Pas Jabar. Ini adalah berita-berita yang dicari oleh Google dari news website atau website yang memang khusus untuk berita. Selanjutnya adalah kita bisa juga langsung memilih video-video yang berkaitan dengan Universitas Pasundan. Biasanya ini adalah ke YouTube, lalu juga ke akun resminya dari Universitas Pasundan. Jadi kalau diklik, dibiasakan ya pakai open link in new tab. Anda bisa melihat video-video yang berkaitan dengan Universitas Pasundan. Ini misalkan dari Unpas ACID atau mungkin yang lain, misalkan ada beberapa video yang lain ya, misalkan ini juga sama, ternyata ini video dari situs resmi ya. Oke, ini contoh saja, Anda bisa play video ini yang dari situs resmi, di mana kita bisa lihat Pak Rektor ya, memberikan sambutannya. Oke, itu adalah cara paling umum dan paling mudah ya. Kita bisa menggunakan list all, gambar, image, peta atau berita sampai dengan video. Baik, kita akan melihat fungsi-fungsi lain ya, bagaimana ternyata yang namanya search engine ini juga tidak selalu mencari sesuatu, tapi ada beberapa manfaat yang bisa kita pergunakan. Ada berapa ya ini, saya coba buat ada 14 mungkin ya, 14 fungsi. Misalkan kita akan menghitung ya, seperti waktu hitung mundur. Kita memperlakukan Google itu seperti stopwatch ya, jadi istilahnya adalah set timer. Misalkan kita akan menghitung waktu selama 1 menit seperti kita menggunakan stopwatch. Sorry, 1 minutes, ini video ya. Kita kliknya di all. Perhatikan, otomatis dari waktu 1 menit akan hitung mundur. Anda bisa stop, Anda bisa ulangi, reset, balik lagi ke restart. Ini akan hitung mundur sampai dengan 0 detik ya. Ini waktunya Anda bisa set timernya macam-macam ya, bisa sampai 1 hour, 50 minutes dan seterusnya. Itu fungsi untuk seperti stopwatch ya, set timer. Lalu yang ketiga adalah jika Anda ingin mengetahui waktu matahari terbit dan matahari terbenam di daerah tertentu ya. Perintahnya adalah sunset, sunrise. Misalkan di Bandung ya, sunset, sunrise, Bandung. Perintahnya seperti itu. Jadi matahari terbit pada tanggal 25 Desember itu adalah jam 5:34 ya. Lalu matahari terbenam itu jam 6 ya, lebih 5. Ini untuk di kota Bandung. Itu untuk mengetahui kapan matahari terbit dan matahari terbenam. Lalu fungsi yang lain itu adalah konversi ya. Dalam hal ini misalkan konversi
jarak ya, misalkan kita mau melihat 5 km itu berapa meter misalkan ini ya. Jadi lengthnya juga bisa kita ubah. Kita bisa ubah di sini jadi 7 misalkan ya. Atau di sini meternya kita ganti menjadi mile. Ya, jadi kadang-kadang kan kita kesulitan ya, 1 kilometer itu berapa mil. Coba kita lihat. Nah, ini contohnya ya. Anda bisa mengkonversi jarak dengan mudah ya. Ini 5 km ke berapa meter, atau mungkin bisa diganti pakai bahasa Inggris yang sederhana tuh ya. Oke. Ini formulanya bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Baik, selanjutnya jika Anda ingin menerjemahkan satu kalimat sederhana tetapi tidak menggunakan translate, Anda bisa juga menggunakan Google. Misalnya di sini aku pusing sekali ya. Terus Anda ingin menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Jadi tinggal tulis saja in English. Lihat. Anda bisa melihat bahwa ini dibantu ya untuk menyelesaikan apa yang akan dicari. Tekan enter. Langsung bisa, kita tidak perlu mendeskripsikan kalimat awal karena kalimat ini langsung dideteksi sebagai bahasa Indonesia. In English diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya aku pusing sekali, lalu bahasa Inggrisnya I'm so dizzy ya. Baik, itu. Nah, tadi kita sudah melihat bahwa Google punya kemampuan untuk konversi dari jarak ya. Sekarang kita melihat Google sebagai kalkulator. Misalkan kita akan menambahkan 234 ditambah 456. Hasilnya langsung keluar. Dan Anda bisa menggunakan kalkulator termasuk juga fungsi-fungsinya sinus, kosinus, tangen ya. Secara manual ya, tinggal klik angkanya terus dan seterusnya, sama seperti Anda menggunakan kalkulator di laptop atau kalkulator di smartphone. Nah, Anda bisa langsung lakukan ini. Kalau misalkan mau jadikan perkalian, tinggal jadikan bintang. Ini hasilnya. Jadi selain bisa konversi untuk jarak, bisa juga Google, meskipun namanya search portal, search engine, juga bisa berfungsi sebagai kalkulator. Oke. Anda bisa juga mencari informasi mengenai sebuah perusahaan ya. Contohnya di sini kita mau mencari pendiri ya. Pendiri itu founder. Pendiri Google itu siapa sih? Langsung kelihatan berikut gambarnya ya. Kalau memang ada situs resminya, biasanya kalau Anda misalkan mau mencari pendiri sebuah perusahaan ya, misalkan perusahaan negara ya, perusahaan swasta yang Indonesia, biasanya nanti linknya itu langsung ke website resmi ya. Ini contoh saja, kebetulan karena ini perusahaan kelas dunia, sudah dikenal dan memang pemiliknya dari Google, bisa dengan mudah melihat siapa sih pendiri Google. Untuk ramalan cuaca juga bisa dimanfaatkan ya, forecast ya, ramalan cuaca. Misalkan saya ingin tahu cuaca di Bandung hari ini atau besok ya, tinggal ketik saja Bandung forecast. Jadi suhu itu 28 derajat Celcius untuk hari ini, hari Jumat ya. Kita bisa melihat bahwa di beberapa bagian di Bandung ini sedang hujan ya. Ini
ramalan cuaca untuk hari ini dan bukan ramalan sebetulnya, mungkin kondisi cuaca hari ini yang terjadi di Bandung. Ya kita bisa lihat ya sampai dengan kelembaban, dengan apa kecepatan angin bisa terlihat dengan menggunakan perintah tempatnya dan forecast. Yang juga memudahkan dari Google ini adalah kita bisa mencari file untuk belajar, file untuk tugas-tugas kuliah ya misalkan, dengan mengetikkan tipe file tertentu. Ya, misalkan di sini kita akan mencari file PDF mengenai hukum pidana ya. Jadi tulis dulu objeknya apa ya, file yang akan dicari secara umum, misalkan di sini hukum pidana, lalu ketikkan tipe file di belakangnya. Contohnya dalam latihan ini adalah PDF. Jadi tulis hukum spasi pidana spasi PDF. Nah, Anda bisa lihat ya. Semua yang ditampilkan, terutama yang di awal itu biasanya sudah ada tanda PDF-nya, berarti ini adalah sudah dalam bentuk file. Contoh kita lihat ini ada buku ajar hukum pidana, bentuknya PDF dari Universitas Udayana. Klik kanan, open link new tab. Coba kita lihat. Nah, ini hasilnya. Ya. Ini sebuah buku yang bisa Anda print, bisa Anda download ya. Tapi hati-hati dengan mengambil sumber dari internet. Pastikan bahwa sumbernya itu adalah lembaga yang memang terpercaya, dan jika Anda akan mengutipnya jangan lupa urusan hak cipta. Artinya apa? Sumber dari misalkan buku ini ya, sumbernya adalah dari Fakultas Hukum Universitas Udayana tahun 2016, itu harus ditulis ya supaya Anda tidak dituduh sebagai plagiat. Nah, untuk tipe file kita bisa juga ganti. Misalkan kita akan mencari materi kuliah dalam bentuk PowerPoint. PowerPoint apa filenya? PPT misalkan. Nah, ini contoh dalam bentuk PowerPoint ya. Ada 17 slide ya. Anda bisa start slideshow seperti halnya Anda menggunakan PowerPoint seperti biasa tapi melalui browser. Baik, itu untuk mencari file ya. Kalau Anda mau mencari file dokumen misalkan dalam Word, ya ini tinggal diganti menjadi doc. Ya, kalau mencari dalam bentuk teks, ini tinggal diganti menjadi txt. Itu cara paling mudah untuk mencari file yang bisa Anda download. Baik, selanjutnya adalah bagaimana kita mengetahui misalkan hari-hari besar itu tanggal berapa. Kita pengen tahu misalkan Lebaran tahun depan itu kurang lebih tanggal berapa. Kita bisa ketikkan Lebaran, bahasa Inggrisnya Eid Mubarak. Misalkan tahun 2002. Ya, jadi kurang lebih ini akan jatuh pada hari Senin ya, dari Senin dan Selasa ya, tanggal 2 dan tanggal 3 Mei. Jika Anda tidak cukup dengan tanggal ini, Anda bisa juga lihat sumber-sumber yang lain di list. Oke. Itu misalkan jika kita ingin mengetahui Lebaran tahun depan ya, Anda bisa melihat ya hari Ibu ya, Natal, terus hari-hari libur yang lain untuk baik tahun 2002 atau mungkin tahun-tahun yang lain, termasuk juga tahun sebelum tahun 2021. Selanjutnya, meskipun Google itu mempunyai
Maps ya, tapi kita juga bisa langsung menggunakan search di sini, misalkan untuk menentukan, kalau Anda tentu saja tersambung di internet, Google bisa mengidentifikasi Anda akses internetnya dari mana. Kita bisa menggunakan My Location. Bisa My Location, bisa My Location Now. Kita coba My Location. Nah, berarti di sini ketahuan ya, posisi saya itu ada di Bandung. Anda bisa menggunakan Maps untuk bisa lebih spesifik ya, posisi tepatnya ada di mana. Siapa tahu Anda jalan-jalan ya, terus Anda bingung sendiri ini ada di jalan apa, Anda tinggal ketik My Location, langsung bisa, atau bisa menggunakan Google Maps, memastikan bahwa posisi Anda itu ada di kota apa, di jalan apa ya, termasuk juga bisa melihat nanti arah kemana akan Anda menuju. Tapi itu ada di Google Maps ya. Untuk Google Search Engine secara umum saja, posisi kita ada di mana dengan perintah My Location. Lalu selanjutnya, Google bisa digunakan jika Anda misalkan mau menukarkan uang ya, konversi dari satu mata uang ke mata uang lainnya. Ya, Anda mau beli uang dolar Amerika misalkan, berapa sih kurs yang sekarang? Anda tinggal ketik dolar to rupiah misalkan. Ya ini nama mata uangnya ya bisa ditukar-tukar ya. Misalkan ternyata posisi 1 dolar Amerika saat ini adalah 14.174 ya, 175 rupiah. Anda bisa menggunakan juga mata uang yang lain, misalkan dolar tuh rial Saudi misalkan. Nah, ini ya hasilnya. Baik, itu untuk kalau tadi kita belajar konversi untuk jarak ya. Lalu sekarang kita belajar konversi mata uang. Selanjutnya kembali lagi bahwa Google Search juga bisa Anda gunakan untuk semacam shortcut ke Maps untuk mengetahui, misalkan jika Anda mau melakukan perjalanan ya. Saya ingin tahu jarak dari Bandung ke Jakarta itu berapa kilometer ya. Jadi Anda tinggal ngetik Bandung to Jakarta, artinya kotanya bisa Anda ganti-ganti ya. Ini hasilnya, Bandung ke Jakarta itu bisa ditempuh dengan jarak hampir 2,5 jam, jaraknya 151,1 km, tetapi harus lewat tol Cipularang ya. Saya bisa ganti misalkan Bandung to Ciamis. Ternyata ke Ciamis jauh lebih lama ya, butuh waktu 4 jam dengan jarak 122,1 km karena tidak menggunakan jalan tol, tidak seperti ke Jakarta. Oke, itu adalah fungsi-fungsi dari Google Search ya, termasuk juga misalkan kalau Anda ingin mengetahui jam berapa sekarang, Anda tinggal ketik local time. Ya, ini jam hari ini, hari Jumat ya, jam 18:58. Nah, tips yang lain adalah jika Anda akan melakukan pencarian di Google, Anda itu sebetulnya bermain dengan keyword atau kata-kata kunci. Anda harus paham kata-kata kunci apa yang akan dilakukan pencarian. Contoh, mahasiswa akan melakukan pencarian untuk misalkan referensi. Ya, jadi referensi itu kan banyak ya, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, mungkin juga dalam bahasa yang lain, tapi umumnya adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tentu saja Anda tidak cukup hanya menggunakan bahasa Indonesia.
Ya, Anda juga harus menggunakan perpaduan bahasa Inggris. Bisa juga Anda mencari langsung ke file-filenya seperti tadi ya, menggunakan mencari file PDF misalkan, dokumen ya dari Word dan seterusnya. Tetapi juga harap diperhatikan sumber. Hati-hati jika Anda mengambil sumber untuk penelitian ya. Jangan sampai mengambil dari sembarang tempat, dari website yang tidak diketahui, bukan dari institusi yang terpercaya. Nah, kalau untuk penelitian kita bisa menggunakan Google Cendekia atau Google Scholar. Ini adalah website yang mengelola penelitian-penelitian yang dilakukan oleh praktisi dan akademisi. Ya, jadi penelitian yang masuk ke Google Scholar biasanya itu sudah direview, sudah mengikuti konferensi, sudah mengikuti seminar, dan telah dipublikasikan secara digital. Ya, tampilannya tidak jauh berbeda ya, ini Google Scholar tidak jauh berbeda dengan tampilan awal Google. Ada dua cara. Yang pertama adalah Anda bisa mencari berdasarkan, sebetulnya banyak cara ya, tapi yang kita ajarkan sekarang itu adalah dua cara, berdasarkan penulis. Yang kedua adalah berdasarkan judul. Contoh misalkan saya menuliskan nama saya di sini. Setiap penelitian yang sudah saya publikasikan itu akan diidentifikasi oleh Google Scholar, dan Anda nanti bisa melihat ini adalah tautan di mana penelitiannya sudah dipublikasikan. Dalam beberapa publikasi yang terbuka Anda bisa download PDF-nya gratis ya, tidak perlu bayar. Misalkan judul yang ini baru dipublikasikan tahun ini dari Bina Insani ya, judul penelitian saya adalah perancangan knowledge sharing system database di program studi teknik informatika. Tinggal dibuka saja, ini langsung ke jurnalnya milik Bina Insani ya, karena sudah direview, sudah direvisi, dan dianggap sudah layak untuk diterbitkan. Nah, di sini Anda bisa lihat ya, ada tombol PDF, Anda bisa download PDF-nya. Misalkan selain menggunakan penulis, juga bisa menggunakan judul. Misalkan tadi judulnya hukum pidana, penelitian-penelitian yang berkaitan dengan hukum pidana, biasanya di ini yang terbaru ya. Ini contohnya ya. Ada yang berupa buku ya, ada yang berupa tulisan. Misalkan coba kita lebih spesifik lagi, hukum pidana di Indonesia misalkan. Ini contoh ya, ternyata ada tahun berapa ini, 2019 ya, ada judul penegakan hukum terhadap tindak pidana di Indonesia. Sama seperti tadi, kita bisa buka. Nah, ini sama ya, jadi sudah dipublikasikan di jurnal. Kebetulan ini jurnalnya adalah dari Universitas Bengkulu. Ini adalah sumber-sumber yang layak bisa dijadikan sebagai referensi untuk penelitian, misalkan untuk skripsi atau untuk tugas akhir ya. Jadi kalau Anda menggunakan Google Scholar ya, seperti ini adalah memang penelitian yang sudah diakui ya, diakui bahwa ini adalah sumbernya ilmiah ya,
dari para peneliti dan akademisi. Ini adalah Google Scholar, salah satu sumber Anda untuk mencari referensi untuk penelitian. Penelitian tidak selalu skripsi dan tugas akhir ya. Penelitian juga bisa dalam bentuk tugas-tugas kuliah yang memerlukan referensi sebagai penambah sumber wawasan dan seterusnya untuk tulisan Anda. Baik, kita kembali lagi ke Google. Selain Google Cendekia atau Google Scholar sebagai referensi untuk penelitian, juga kita bisa melihat dari buku. Kita coba lihat Google Book, Google Buku. Sama ya tampilannya seperti tadi Google Scholar, cuma ini adalah Google Books. Misalkan kita akan mencari buku, judul buku literasi digital. Kebetulan ada yang terbaru. Untuk Google Book ini ada yang hanya preview, artinya dari satu buku cuma bisa dibaca dengan gratis satu bab misalkan, tetapi juga ada yang memang full, artinya satu buku itu bisa dibaca semua babnya. Kita coba lihat misalkan untuk peran yang judulnya literasi digital ya, ini tampilannya. Anda bisa langsung membaca. Kebetulan ini adalah preview ya, jadi Anda tidak bisa melihat semuanya. Sepertinya ini hanya bab satu saja, tapi dengan mudah juga Anda bisa baca, bisa Anda jadikan sebagai referensi. Google Book itu tidak bisa di-download karena berkaitan dengan hak cipta, tapi bisa dilihat, dibaca secara online. Kita misalkan akan mencari buku berdasarkan pengarang ya, misalkan pengarangnya itu Buya Hamka ya. Wah, ternyata ada ya buku bukan karangan Buya Hamka, tapi buku mengenai Buya Hamka, salah satu ulama besar di Indonesia ya, sudah almarhum ya, salah satu ulama favorit saya. Kita bisa lihat bukunya dengan judul Pribadi dan Martabat Buya Hamka. Ini memoir ya, Anda bisa lihat ternyata ini edisinya lengkap, bukan hanya preview sepertinya. Lihat, Anda bisa klik semua bab-babnya, artinya kalau seperti ini babnya bisa semuanya diakses. Klik misalkan ke judul yang fatwa dalam humor ya, ini bukunya lengkap sepertinya. Anda bisa baca dari awal sampai akhir. Oke, jadi apa yang tadi saya sampaikan bukan hanya berkaitan dengan search engine, tapi fungsi-fungsi dalam search engine, termasuk juga bagaimana Anda mencari referensi untuk penelitian, ya, tugas kuliah, dan seterusnya menggunakan Google Scholar dan Google Books. Nah, ada terakhir ya, tolong dibiasakan setelah Anda melakukan searching browser di internet, itu setelah atau mungkin dalam kurun waktu tertentu Anda dibiasakan untuk menghapus histori dari pencarian. Di satu sisi Anda tidak memberikan jejak digital footprint di browser. Di sisi lain juga setiap Anda membuka sebuah halaman ya, sebuah website, itu ada file-file yang dikopikan ke dalam laptop kita atau komputer kita dari website tersebut.
itu disebut sebagai cache ya, ditulisnya CACHE ya. Itu adalah file yang mempercepat kita membuka website yang bersangkutan jika sudah ditutup. Tetapi jika terlalu banyak Anda membuka, itu file temporary-nya itu semakin banyak. Mungkin bisa sampai ratusan mega, dan ini akan memakan tempat, nyempitin ya di hard disk. Juga akan memperlambat nanti misalkan akses untuk operating system jika file cache-nya itu terlalu besar. Jadi biasakan ada waktu-waktu Anda di mana membersihkan history. Setiap browser ya itu pasti ada historinya. Anda tinggal klik historinya, lalu Anda pilih clear browsing data. Anda lihat di sini ada filenya, tolong di checklist semua: browsing history, download history, cookie and other site data, cache, image and file. Lihat ya, ini file temporary yang disimpan di komputer Anda. Selama tadi saya membuka-buka begitu banyak file, ternyata dia menyimpan file-file cache sebesar 319 MB. Jadi kalau Anda Anda banyak buka browser terus sudah berbulan-bulan tidak dibersihkan historinya, besar kemungkinan itu bisa mencapai sampai giga ya, dan itu akan bisa mengganggu akses misalkan dari sebuah aplikasi yang akan jalan. Kok komputer saya jadi rada lambat ya, kok browsernya jadi rada lambat ya. Besar kemungkinan bahwa browsing data itu tidak dibersihkan sehingga terlalu banyak menyimpan cache file. Caranya ya tinggal di clear saja, clear now semuanya di checklist ya, terutama file cache untuk image dan filenya. Tambah besar file yang harus dibersihkan, berarti nanti proses untuk clear browsing datanya juga bertambah lama. Oke. Jadi kalau kita lihat ini sudah mengunjungi 159 site ya, situs. Tidak terasa ya. Apalagi kalau Anda browsing misalkan mencari bahan-bahan untuk perkuliahan. Oke, sudah selesai. Baik, itu ya latihan bagaimana kita memanfaatkan search engine. Semoga bermanfaat. Terima kasih.